Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji beserta syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada sang motivator alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah filsafat umum, Ibu Wahyu Kafidah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Secara etimologis, filsafat berasal dari beberapa bahasa, yaitu dalam bahasa Inggris, filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani, philos dan sophie. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah yang artinya al-hikmah. Akan tetapi, kata tersebut pada awalnya berasal dari bahasa Yunani. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat dapat diartikan dengan cinta kebijaksanaan. Para ahli filsafat disebut dengan filosof, yakni orang yang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Filosof bukan orang yang bijaksana atau berpengetahuan benar, melainkan orang yang sedang belajar mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Filsafat secara garis besar adalah ilmu yang mendasari suatu konsep berpikir manusia dengan sungguh-sungguh untuk menemukan suatu kebenaran, kemudian dijadikan sebagai pandangan hidupnya. Sedangkan secara khusus filsafat adalah suatu sikap atau tindakan yang lahir dari kesadaran dan kedewasaan seseorang dalam pemikiran segala sesuatu secara mendalam, dengan melihat semuanya dari berbagai sudut pandang dan kolerasinya. Pencarian kebijaksanaan bermakna menelusuri hakikat dan sumber kebenaran. Alat untuk menemukan kebijaksanaan adalah akal, yang merupakan sumber primer dalam berpikir. Oleh karena itu, kebenaran filosofis tidak lebih dari kebenaran yang rasional dan radikal. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian-pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Suatu sikap falsafi yang benar adalah sikap yang kritis dan mencari. Sikap itu merupakan sikap toleran dan terbuka dalam melihat persoalan dengan berbagai sudut pandang dan tanpa prasangka. Berfilsafat tidak hanya berarti membaca dan mengetahui filsafat. Seseorang memerlukan kemampuan untuk berargumentasi, memakai teknik analisis, serta mengetahui sejumlah bahan pengetahuan sehingga ia memikirkan dan mempelajari ke dalam refleksi pemikiran yang mendalam dengan penuh hikmah. Filsafat selalu mencari jawaban-jawaban, tetapi jawaban yang ditemukan tidak pernah abadi. Oleh karena itu, filsafat tidak pernah selesai dan tidak pernah sampai pada akhir suatu masalah. Masalah-masalah filsafat tidak pernah selesai, karena itulah memang sebenarnya filsafat. Franz Magnus Suseno menegaskan bahwa kritisnya filsafat adalah kritis dalam arti bahwa filsafat tidak pernah puas diri
tidak pernah membiarkan sesuatu sebagai sudah selesai. Bahkan senang untuk membuka kembali perdebatan, selalu dan secara hakiki bersifat dialektis dalam arti bahwa setiap kebenaran menjadi lebih benar dengan setiap putaran tesis antitesis dan antitesisnya antitesis. Sifat kritis filsafat ditunjukkan dengan 3 pendekatan dalam filsafat, yakni pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ahli filsafat selalu berpikir kritis. Berikut definisi-definisi filsafat menurut filosof. Yang pertama ada Plato. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Yang kedua di sini ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan yang ketiga di sini ada Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Yang keempat, menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan. Yang pertama, apakah yang dapat kita kerjakan? Jawabannya metafisika. Yang kedua ada apakah yang seharusnya kita kerjakan? Jawabannya etika. Yang ketiga ada sampai di manakah harapan kita? Jawabannya agama. Dan yang keempat ada apakah yang dinamakan manusia? Jawabannya antropologi. Yang kelima ada menurut Bertrand Russell. Menurut Bertrand Russell, filsafat adalah sesuatu yang berada di antara tengah-tengah antara teologi dan sains. Sebagaimana teologi, filsafat berisikan tentang pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah yang pengetahuan definitif tentangnya sampai begitu jauh tidak bisa dipastikan. Namun, seperti sains, filsafat lebih menarik perhatian akal manusia daripada otoritas tradisi maupun otoritas wahyu. Yang keenam ada menurut Georg Goldfisch 1762 sampai 1814. Filsafat sebagai Wissenschaft atau ilmu dari ilmu-ilmu yang jadi dasar segala ilmu. Ilmu membicarakan suatu bidang atau jenis kenyataan. Filsafat memperkatakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Menurut Sutarjo A, filsafat dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara berpikir terhadap segala sesuatu. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal yang menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Dengan demikian, pencarian kebenaran filosofis tak pernah berujung dengan kepuasan, apalagi memutlakkan sebuah kebenaran. Bahkan, untuk suatu yang sudah dianggap benar pun masih diragukan lagi kebenarannya. Tidak ada kata puas, apalagi final, karena kebenaran atau mengikuti situasi dan kondisi alam pikiran manusia. Filsafat ratunya ilmu-ilmu yang muncul tidak terlepas dari konteks kultural masyarakat, di mana ia berkembang. Kritis adalah kata kunci yang dipegang semua filosof sepanjang zaman. Bertrand Russell mendefinisikan filsafat sebagai daerah tak bertujuan antara teologi dan ilmu pengetahuan.
yang berisi tentang spekulasi terhadap semesta, namun juga memiliki sifat rasionalitas dari otoritas. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan adalah dua buah kata yang merupakan kata majemuk, sehingga dalam penggunaannya sehari-hari selalu dirangkai dan membentuk suatu arti, yakni ilmu pengetahuan. Namun, apabila dilihat lebih teliti, ternyata kata ilmu dan pengetahuan mempunyai arti tersendiri. Pengetahuan mempunyai makna yang sama dengan knowledge dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini, antara pengetahuan dengan ilmu, skin Inggris, memiliki perbedaan makna utamanya pada penggunaannya. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang berasal dari pengamatan studi dan pengalaman yang disusun dalam sistem untuk menentukan hakikat dan prinsip tentang hal yang sedang dipelajari. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai pengetahuan ilmiah, pengetahuan yang telah disusun secara sistematis untuk memperoleh suatu kebenaran. Ilmu pengetahuan merupakan ilmu pasti, ekstrak, terorganisir, dan real. Menurut Al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Cecep Sumarna, bahwa pengetahuan adalah hasil aktivitas mengetahui, yakni tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Pengetahuan merujuk kepada apa yang kita kenal, ketahui atau pahami, atau dapatkan melalui pengalaman, penginderaan, penyuluhan, pelatihan, percobaan, belajar, refleksi, intuisi, dan lainnya. Dengan kata lain, pengetahuan adalah apa yang kita ketahui. Pengetahuan berlangsung dalam dua bentuk dasar yang berbeda. Pertama, pengetahuan yang berfungsi untuk dinikmati dan memberikan rasa puas dalam hati manusia. Yang kedua, pengetahuan yang patut digunakan atau diterapkan dalam menjawab kebutuhan praktis. Dari dua bentuk dasar pengetahuan tersebut, kemudian melahirkan tiga macam pengetahuan, yakni pengetahuan tentang sains, filsafat, dan mistis. Pengetahuan selalu memberi rasa puas dengan menangkap tanpa ragu terhadap sesuatu. Pengertian pengetahuan seperti itulah yang telah membedakannya dengan ilmu yang selalu menghendaki penjelasan lebih lanjut dari apa yang sekadar dituntut oleh pengetahuan. Muhammad Hatta memberikan pengertian yang berbeda antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Menurut Hatta, sebagaimana dikutip oleh M. Rasjidi dan Harifuddin Syawidu, bahwa pengetahuan yang didapat dari pengalaman disebut pengetahuan, sedangkan yang didapat dengan jalan keterangan itu disebut dengan ilmu. Nah, perbedaan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan, skin, memang sama-sama buah pikiran manusia dan memiliki banyak persamaan lain, sehingga banyak kalangan menganggap keduanya merupakan hal yang sama. Namun sebenarnya antara filsafat dan ilmu pengetahuan adalah dua hal yang berbeda. Filsafat adalah induk pengetahuan. Filsafat adalah teori tentang kebenaran. Filsafat mengedepankan rasionalitas, pondasi dari segala macam disiplin ilmu yang ada. Filsafat juga bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh serta radikal. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menualangkan atau mengelanakan atau mengembarakan akal budi secara radikal dan integral serta universal. Ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang dipelopori oleh akal sehat, ilmiah, empiris, dan logis. Ilmu adalah cabang pengetahuan yang berkembang pesat dari waktu ke waktu.
segala sesuatu yang berawal dari pemikiran logis dengan aksi yang ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang konkret. Ilmu dan filsafat kedua-duanya dimulai dengan sikap sangsi atau tidak percaya. Perbedaan antara keduanya jika kita teliti akan bisa diketahui seperti bahwa filsafat merupakan buah pikiran yang tidak perlu adanya pembuktian nyata, sedangkan ilmu pengetahuan harus melalui pembuktian nyata. Filsafat dan pengetahuan memiliki perbedaan seperti suatu kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimen maupun pencarian data lapangan. Sedangkan ilmu pengetahuan harus mempunyai pembuktian yang nyata serta melalui penelitian. Dan perbedaan keduanya juga dapat dijelaskan dari objek material dan objek formal keduanya, yaitu yang dilihat dari objek material, atau objek material itu disebut dengan lapangan. Filsafat itu bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada realita. Sedangkan objek material ilmu pengetahuan itu bersifat khusus dan empiris. Artinya, ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak. Sedangkan kajian filsafat tidak terkotak-kotak dalam disiplin tertentu. Yang kedua ada objek formal atau objek sudut pandang. Filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam, dan mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Di samping itu, objek formal itu bersifat teknik, yang berarti bahwa cara ide-ide manusia itu mengadakan penyatuan diri dengan realita. Dari tema perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan dapat kita simpulkan bahwa filsafat bersifat universal, sedangkan ilmu pengetahuan bersifat khusus. Filsafat tidak memerlukan adanya pembuktian, sedangkan ilmu pengetahuan harus menggunakan pembuktian. Filsafat bersifat menyeluruh dan mendasar, sedangkan ilmu pengetahuan bersifat spesifik dan intensif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Atas keterbatasan dan kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.